sing begel. Bakul tahu khusus. Geser nabrak struktur gitu, ada perubahan aliran, itu jelas sering terjadi. Apalagi ada batu besar dak gitu loh. Kali ini BPCB melakukan kegiatan ekskavasi penyelamatan di situs Gunung Klothok, di mana ekskavasi pada tahun 2021 ini merupakan rangkaian dari tahapan ekskavasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada tahun 2020 kita melakukan ekskavasi pada Candi Klothok ketiga, dan pada 2021 ini kita lanjutkan Candi Klothok ketiga hingga tuntas pada bagian pondasi terbawah, di mana pada ekskavasi kali ini kita berhasil melakukan penggalian ya, secara menyeluruh, menampakkan seluruh bidang Candi Klothok 3. Nah, dalam ekskavasi ini selain Candi Klothok itu sendiri, kita juga menemukan peripeh halaman pada bagian depan dan pada bagian belakang. Namun pada bagian belakang ini tampaknya telah terjadi pengrusakan penjarahan pada masa lalu, sehingga mengakibatkan rusaknya struktur di bagian tengah, bagian belakang, di mana bata-bata itu dibongkar, kemudian terdapat batu yang diperkirakan sebagai penutup atau pelindung peripeh itu digeser untuk menutup bongkaran yang di bagian belakang struktur. Peripeh ini juga kita yakini sudah tidak ada isinya, karena posisinya juga sudah tidak in situ, jadi posisinya sudah terbalik. Namun yang bagian depan itu kita temukan dua buah periuk, ya, dua buah periuk yang kita duga masih kondisinya itu in situ, belum terganggu, dan mudah-mudahan itu masih menampakkan isi daripada peripeh itu sendiri. Itu akan kita lakukan setelah nanti analisis di kantor BPCB. Dari benda atau wadah peripeh ini menunjukkan adanya gerabah yang sangat bagus dari sisi motif bagian badan, di mana motif yang muncul di situ adalah motif pola tali dengan teknik
tekan gitu ya. Jadi dan ini sangat langka sekali. Apakah ini merupakan sebuah produk pada masa Majapahit abad 14 atau mungkin masa sebelumnya? Nah, ini perlu akan nanti kita lakukan komprehensif dengan beberapa temuan yang sudah ada untuk bisa menunjukkan budaya masyarakat pada masa apa gitu ya. Jadi pada masa abad keberapa yang banyak menggunakan dari motif hias ini. Tetapi motif hias ini memang sudah ditemukan sejak masa prasejarah sebenarnya ya. Dan ini berkelanjutan karena ini sifatnya universal, karena pola hias ini universal, jadi bisa dipakai oleh masyarakat dari berbagai masa gitu. Nah, dari candi ketiga ini itu kita temukan juga adanya talut, dan talut ini membatasi bagian kanan kiri candi atau depan belakang ya, yang membatasi bagian area halaman dengan area lereng. Jadi untuk memperkuat supaya topografi atau kontur tanah itu tidak mengalami kelongsoran. Dan ini belum kita lakukan penelusuran lebih jauh untuk membuka segala semua dari talut-talut ini ya. Ini akan kita lakukan pada tahun depan ya, untuk bisa mengungkap sebenarnya pada halaman 1 ya, halaman 1 di mana posisi candi ketiga ini berada memiliki pola seperti apa gitu. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa pada halaman candi ketiga ini atau halaman 1 itu terdapat struktur pendukung yang pada umumnya ditemukan pada candi-candi yang berpola 3 halaman. Adanya teras pendopo misalnya. Nah, ini yang belum kita temukan. Ini harus kita lihat apakah memang candi ini menggunakan pola tersebut. Tapi ada dugaan bahwa penggunaan halaman di candi ketiga ini juga menggunakan adanya batur atau teras pendopo tersebut. Karena mengingat bahwa pada punggungan bukit di mana candi ini berada itu telah dilakukan pemangkasan sehingga menimbulkan dataran yang rata. Nah, ini dimungkinkan bahwa halaman itu menjadi tempat aktivitas umat atau orang yang mau melakukan spiritual atau religi di candi ini, melakukan aktivitasnya sebelum masuk ke candi 1, ke candi 3 atau candi pada halaman pertama. Nah, itu mereka lakukan pada persiapannya pada batur atau teras di halaman pertama. Mudah-mudahan itu akan kita temukan pada ekskavasi Dengan demikian pembangunannya itu menempatkan bata pondasi itu berada di dalam sebuah lubang berbentuk bujur sangkar. Dengan demikian kesolidan dari pondasi itu tidak tergoyahkan karena diapit dan dikelilingi oleh tanah padas yang sangat keras. Kemudian pada bagian atasnya baru diisi dengan remukan atau remah bata pada sekeliling candi selebar 25 cm dengan kedalaman 40 cm. Dan ini merupakan remahan bata limbah dari pengerjaan candi pada bagian tepi, di mana pada bagian tepi candi itu terdapat beberapa bentuk pelipit, baik kemudian sisi gentang yang jelas itu dilakukan pada saat struktur sudah berada masih di atas tanah. Di sini, Mbak.
Ini prestasi menurut dari Mbah